Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner-Matic. Sekarang udah masuk musim hujan dan kemungkinan sebentar lagi akan banjir. Tentu kita tidak berharap banjir terjadi lagi di Jakarta dan kota-kota sekitarnya atau di luar Jawa misalnya. Tetapi berdasarkan pengalaman tahun lalu, banjir tidak bisa dielakkan dan apa yang terjadi, banyak mobil matic maupun mobil manual yang kena dampak dari banjir. Nah, kali ini saya mau kasih tips buat teman-teman semua penanganan terutama khusus mobil matic pasca banjir. Tips ini penting karena ini akan membantu teman-teman untuk menjaga dan memperbaiki transmisi matic supaya bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, ketika gearbox matic atau transmisi matic teman-teman itu kebanjiran sampai kemudian transmisi atau gearbox maticnya itu terendam, maka tidak saya anjurkan teman-teman melakukan proses flushing atau pengurasan. Mengapa begitu? Gitu kan? Memang pada saat transmisi matic atau gearbox matic itu kebanjiran, air masuk ke dalam gearbox matic. Tentu air yang masuk ke dalam gearbox matic itu tidak langsung masuk ke dalam sistem tekanan oli yang tertutup di dalam transmisi matic itu, tetapi akan masuk ke bak oli matic dan kemudian akan bercampur dengan oli matic. Nah, ketika teman-teman melakukan proses pengurasan atau flushing, apa yang terjadi? Yang terjadi justru memberi peluang kepada air dan oli matic di dalam gearbox matic itu untuk mixing, untuk menyatu, bersenyawa, ya, untuk menyatu, dan kemudian ketika terjadi proses flushing, maka oli dan air itu kemudian susah dipisahkan. Nah, proses flushing itu mesti diingat, atau proses pengurasan itu mesti dilakukan pada kondisi mesin hidup. Nah, ketika mesin hidup maka tekanan oli atau pompa oli akan bekerja. Ketika pompa oli akan bekerja, maka proses mencampur air dengan oli matic itu terjadi di dalam gearbox matic. Jadi kalau teman-teman melakukan proses flushing atau pengurasan, maka akan memberi peluang kepada air untuk bercampur dengan oli matic dan masuk ke dalam sistem tekanan yang ada di transmisi matic itu yang berada dalam kondisi sistem tertutup. Lalu bagaimana kalau tidak melakukan proses flushing? Sebelum kita membahas itu, saya ingin jelaskan satu persatu apa sih komponen dalam transmisi matic itu. Nah, di dalam transmisi matic atau di dalam gearbox matic itu ada komponen yang disebut dengan piston. Nah, misalnya contohnya ini piston, ini disebut piston bonded. Tidak hanya di mesin, di transmisi matic juga ada piston. Kalau teman-teman perhatikan, ini salah satu contoh piston punya mobil Alphard ya. Kalau teman-teman perhatikan, piston ini ada permukaan logam, ada bagian logam itu bagian dari piston yang utama. Terus kemudian ada sealnya. Nah, seal ini merekat pada logam itu dengan cara dipanaskan atau dibonded. Tentu saja di situ ada proses pengeliman. Nah, teman-teman bisa lihat ini bentuknya. Nah, di bagian dalam memang dia tidak ada sealnya karena ada seal tersendiri. Misalnya dia pakai o-ring atau D-ring di bagian dalam. Tetapi di bagian luar ini dia ada seal yang dibonded dengan logam ini. Nah, teman-teman tahu air itu sifatnya merusak. Nah, ketika air dan oli sudah menyatu di dalam transmisi matic, di dalam gearbox matic itu, maka dalam jangka panjang dia akan merusak bondednya dari seal ini. Lama-lama seal ini akan terlepas dari logam. Nah, kalau seal ini terlepas dari logam, maka tekanan oli menjadi terganggu. Yang terjadi kemudian transmisi matic nggak bisa berjalan. Nah, biasanya proses perusakan air yang bercampur dengan oli matic itu terjadi dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan baru kerasa. Kalau awal-awal itu nggak kerasa. Kenapa? Karena pada awal-awal proses perusakan itu belum terjadi. Tetapi dalam tahap berikutnya itu akan terjadi. Nah, satu lagi ini punya Avanza. Ini bodinya tebal, karetnya dia lebih gede. Prinsipnya sama ya. Di bagian luar nih ada mekanisme untuk sealingnya. Dan di sini juga logam. Hanya bedanya kalau Avanza di dalamnya juga nggak ada tambahan o-ring, jadi langsung menyatu dalam piston bonded ini.
Ini juga sama, ketika dia terkena air terus-menerus yang bercampur dengan oli, terus kemudian dalam suhu tertentu panas, maka lem atau bonditnya itu sendiri akan mengelupas dan ini bisa akan terjadi rusak. Nah, ini dua komponen ini yang saya sebutkan adalah piston bondit. Nah, bagaimana dengan kampas? Nah, seperti teman-teman lihat ini ada contoh ya, contoh kampas-kampas transmisi matic ya, dari berbagai merek dan berbagai tipe mobil. Kalau kita perhatikan struktur dari atau komponen atau material dari kampas ini sama aja, ada kanvasnya sendiri, terus di tengahnya ini ada logamnya. Nah, kita ambil salah satu contoh misalnya ini di bagian dalam ini platnya ya, yang di sini itu kampasnya, di baliknya juga ada kampasnya. Nah, kampas ini ketika dia direkatkan pada logam, dia harus melalui proses pemanasan dan pengeliman. Nah, proses pemanasan dan pengeliman ini tidak akan tahan bila ini terkena air terus. Nah, ketika air masuk ke dalam gearbox matic, kemudian dia bekerja terus-menerus, maka lama-lama si lem di dalam kampas ini akan rusak, akan mengelupas, sehingga si kampas ini tidak akan bekerja dengan ideal. Nah, teman-teman bisa lihat satu persatu kampas ini ya, hampir sama semua, mau merek apapun ya sama. Kampas disc clutch itu begini, mau buatan Amerika, Jepang, Eropa, mau Cina, mau buatan manapun ya sama aja seperti ini. Hanya yang membedakan tentu struktur atau bahan dari kampasnya ini, logamnya, maupun kualitas dari pengelemannya itu sendiri. Nah, kalau tidak boleh di flushing atau tidak boleh dikuras ketika transmisi matic itu terendam air atau kecampur air saat banjir, lalu apa yang dilakukan? Saran saya dilakukan proses overhaul. Mengapa begitu? Karena dengan melakukan proses overhaul itu, proses pembersihan air di dalam transmisi matic yang bercampur dengan air itu akan bekerja dengan baik, akan berjalan dengan baik sampai sebersih-bersihnya, sehingga kemungkinan timbul masalah dalam jangka pendek, menengah, panjang itu bisa dihindari. Nah, kalau kemudian kita memaksakan untuk melakukan flushing, memang dalam jangka pendek itu cost-nya lebih ringan. Kenapa? Ya karena flushing hanya butuh oli beberapa liter ya, tetapi dalam jangka panjang tidak akan awet buat transmisi matic itu. Pernah ada customer datang ke tempat saya, mobilnya kebanjiran, dia melakukan proses flushing atau pengurasan itu sampai habis. Ada yang 30 liter, ada yang 40 liter, ada yang 60 liter. Coba bayangkan kalau 1 liter harga olinya 85.000 atau 100.000, sudah berapa uang yang keluar sia-sia, karena toh setelah proses flushing dilakukan dalam beberapa bulan, transmisi matic itu masalah lagi, problem lagi, sehingga dilakukan proses overhaul, sehingga keluar biaya 2 kali. Jadi memang dalam tahap-tahap awal proses flushing itu seakan-akan dia memberikan jaminan bahwa nanti oli akan bersih, dengan dikuras oli akan bersih. Itu tidak akan terjadi. Mau dikuras pakai oli yang sebanyak apapun, karena prinsipnya begini, antara oli dan air itu senyawa yang berbeda, dan oli dan air itu pada dasarnya dia tidak akan menyatu. Nah, ketika kondisi dingin dia akan akan mengembun, misalnya olinya akan mengembun di dinding-dinding itu, atau ketika panas dia akan melalui proses penguapan. Tetapi ketika nanti dia dingin, dia seperti akan terpisah, tetapi ketika sudah masuk ke suhu yang panas dia akan menyatu lagi. Sementara proses flushing kan kita tidak bisa lakukan dalam suhu yang sangat tinggi, tidak bisa gitu kan. Proses flushing hanya dilakukan pada suhu paling berapa sih, 60 derajat, 70 derajat gitu kan. Sementara mereka akan dipaksa menyatu antara air dengan oli itu pada suhu misalnya 90 derajat gitu, sehingga proses flushing atau pengurasan itu tidak dapat berjalan dengan maksimal. Itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang mobilnya matic waspada, karena ini kondisi banjir. Jadi kalau bisa jangan parkir, jangan naruh mobil di area-area yang mudah untuk terkena banjir, karena kalau sampai kena ya nanti
biayanya bisa mahal, dan tentu harus dilakukan perbaikan secara tuntas. Itu saja teman-teman, nantikan video dan tips-tips saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.